Kencana. Rimba ini ada sejarahnya apa nih yang namanya rimba ini? Pak hukum rimba apa? Lahirnya di hutan, Bu. Di hutan Lahirnya di Kalimantan. hutan ya. Coba. Nah, Wulidat fi Ghoba Kalimantan. Mic-nya dihidupin, mic-nya. Mic-nya belum hidup. Kimochi ini ya? Ya. Kimochi, mic-nya dihidupin Kimochi. Rimba nama itunya, nama di Diklik Kimoichi-nya itu. diganti, di rename. Kimoichi diganti rename. Mic-nya mana mic-nya? Oh, nggak dihidupin tuh yang masih merah itu loh. Nah, kan nggak tahu kan? Ini mahasiswa lebih gaptek daripada dosennya. Astagfirullahaladzim. Dari tadi aku ngomong itu nggak kedengeran, guys. Ifaru ayuhannas. Ya ayuhalladzi. Kok gelap ya? Kayak masa depan siang. Ya, Mikrofon. itu makanya ganti laptop itu. 0823. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Sandi, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rimba ada siap belum? Siap, Udah, Bu. tinggalkan dulu semua aktivitasnya. Ayo, tolong yang penggemar-penggemarnya itu agak menjauh dulu. Iya, Bu, nempel. Nggak bisa menjauh, saudara. Udah, bisa dimulai? Mana ini muka Google? Iya, Bu. Ini mau ujian loh. Udah, bisa dimulai? Bisa, Bu. Ya, kalau kita mulai kita lanjutkan. Kalau nggak jadi ya sudah, nggak apa-apa. Kita tunda. Kalau belum siap kita tunda, nggak apa-apa. Siap, dilanjut. Baik, ayol hadirun, sanakumu menaqasah hitatul bahas fi hadal yaum. Li uhtina rimbanila pangisti, wakmul qayyid, wahid, sita, wahid, sifar, sifar, wa isnen. Kismu ta'lim, al-lughah al-arabiyah, bil maudu' problematika peserta didik dalam belajar keterampilan berbicara bahasa Arab selama daring pada SMPIT Al-Banna Natar Lampung Selatan. Lajnah al-munaqasah fi hadhil yaum ar-raisah Ana binafsik Dr. Umi Jri al-Majistir, Sekretir Ahmad Mizan Eshum al-Majistir, al-munaqis awal Dr. Zulhanan al-Majistir, al-munaqis pendamping 1, pembahas pendamping 1, Profesor Dr. Sarifuddin Al-Majistir. Pembahas pendamping 2, Ahmad Iqbal HS Al-Majistir. Hayabina naftah hadhil munaqasah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Fawid al-fursah awalan ila rimbani la pangisti, ya. Tafadhali Utina. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Umi selaku kedua sidang. Di sini saya akan ini sandinya. Di sini saya akan membacakan hasil seminar hasil apa ini? Skripsi saya. Bisa nggak duduknya, nggak muter-muter kursinya? Ya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, latar belakang masalah. Problematika adalah suatu hal yang dapat menimbulkan masalah, persoalan, atau soal dalam suatu keadaan tertentu. Dengan demikian, problematika harus segera dicari cara penyelesaiannya, karena tanpa ada suatu penyelesaian yang baik, maka akan menghambat kestabilan keadaan tertentu. Bahasa PPT-nya kok nggak di-share sih? PPT-nya mana? Emang belum ya, Kak? PPT-nya nggak di-share? Di-share di... WA kayaknya. Nah, kamu ini memang gaptek benar. Udah di-share di itu, Bu. Masukin sini. Bentar, Bu. Di sini kamu presentasinya di-share di sini. Di Google Meet ini. Nih. Ini mahasiswa gaptek banget. Mana? PT kamu mana? Di nih. Nggak pernah lihat orang seminar apa?
qadimah min qaryah ma'zulah. Iya, min rimba. Iya. Aduh, kok konsen. Iya, benar-benar ini. Sidang dulu. Terus ada ini PPT-nya. Tuh itu. Kita balik lagi ke sini. Ya, Ya, surah A. sudah. Udah, Zah. Kelas. Ayo, lanjut. Ayo, silakan. Amir. Kosong. Rimba. Yang bahasa adalah media yang paling representatif dalam mengemas ide untuk disampaikan pada orang lain. Bahasa yang dimaksud tentunya adalah bahasa verbal, baik lisan maupun tulisan. Salah satu bahasa internasional adalah bahasa Arab. Bahasa memiliki Jalankan itu PPT-nya, bukan dipajang aja. udah kan? Betul ya, anak-anak ini. Yang buka di internet. Ini kan. Ini. Bukan PPT kamu. Kak, nah itu PPT-mu tuh. PPT-nya yang sudah di situ dijalankan. Iya, Bu. Mungkin ke depannya harus ada simulasi dulu, Bumi. Iya, enggak mak. Kelewatan bener emang mereka ini kamu belajar apa gimana ya? Iya, itu kan sudah Bentar, kejadian aduh. sebelumnya. Ah, iya. Bahasa Jadi udah jalan belum saja? ke Pak Irwan Dhani dulu supaya buat simulasi. Iya. Nggak harus simulasi juga inilah. Mereka ini belajar dulu kalau mau ujian tuh. Besok harus ada bisa ujian apa enggak itu termasuknya bisa menayangkan PPT apa enggak dulu. Oke deh, lanjut ayo. Ya, udah jalan kan, Zah? Ya. Bahasa memiliki tadi nyampe mana? Bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia membutuhkan alat komunikasi agar dapat berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitar. Dengan bahasa, manusia dapat menuangkan pikiran, ide, dan gagasannya sehingga keinginan seorang dapat diketahui oleh manusia lainnya. Bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan alat komunikasi agar dapat berinteraksi dengan sesama maupun dengan lingkungan sekitar. Dengan bahasa, manusia dapat menuangkan pikiran, ide, dan gagasan sehingga keinginan seorang dapat diketahui oleh manusia lainnya. Keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu. Kemudian manusia belajar untuk mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, serta perasaan. Daring. Istilah daring merupakan akronim dari dalam jaringan, yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem memanfaatkan internet. Daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai tempat untuk menyalurkan ilmu seorang guru terhadap peserta didik. Bentuk pembelajaran ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun tanpa terikat oleh waktu. Yang kedua, identifikasi masalah dan batasan masalah. Identifikasi masalahnya ada dua. Yang pertama, kurangnya latihan dalam pembelajaran keterampilan berbicara selama daring. Yang kedua, terhambatnya pembelajaran dikarenakan peserta didik belajar melalui daring. Batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah, perlu ada pembatasan masalah penelitian, yaitu yang pertama subjek penelitian adalah guru dan siswa SMP IT Albana Natar Lampung Selatan. Yang kedua, objek dari penelitian ini adalah problematika peserta didik dalam belajar keterampilan berbicara bahasa Arab selama daring. Yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, apa saja problematika dalam belajar keterampilan berbicara bahasa Arab di SMP IT Albana selama daring. Yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi problematika keterampilan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab selama daring di SMP IT Albana.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui problematika dalam belajar keterampilan berbicara bahasa Arab selama daring di SMP IT Albana Lampung Selatan. Yang kedua, untuk mengetahui upaya atau solusi apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan problematika selama daring di SMP IT Albana Natar Lampung Selatan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peserta didik, secara praktis hasil penelitian ini dapat meningkatkan semangat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, bagi guru bahasa Arab menjadi bahan evaluasi bagi guru bahasa Arab untuk melakukan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. Yang ketiga, bagi peneliti lain menjadi bahan acuan atau referensi ketika akan mengadakan penelitian terkait hal yang sama dan kemudian dikembangkan. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini banyak memberikan pengalaman bagi peneliti dalam proses belajar mengajar, memilih metode, strategi, teknik, dan media pembelajaran untuk mengetahui tingkat keefektivitasan dari sebuah pembelajaran. Kajian penelitian yang terdahulu, yang pertama dari skripsi Aming MA, yang berjudul Problematika Keterampilan Berbicara Bahasa Arab pada Siswa Kelas Semester 2 di Bakong Pitaya School Patani, dengan mengambil latar penelitian di kelas 10 Bakong Pitaya School Thailand Selatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa problematika yang dialami siswa yaitu kurangnya minat dan motivasi dan problem-problem linguistik dan non-linguistiknya. Dan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah objek penelitian dan waktu penelitiannya. Yang kedua yang disusun oleh Hilda Zahra Lubis yang berjudul Pembelajaran Keterampilan Berbicara Berbasis Daring. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dikatakan belum efektif dan efisien karena peserta didik belum terbiasa dalam melakukan percakapan sehari-hari bersama dengan teman-temannya secara daring. Yang terakhir yang disusun oleh Nurmilati Askaseka Apriliana yang berjudul Problematika Pembelajaran Daring pada Siswa Kelas 7 MI Busnal Muhtadin Semarang. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan ialah pada penelitian ini menjelaskan problematika tentang pembelajaran daring, sedangkan yang dicari adalah problematika belajar keterampilan berbicara bahasa selama daring. Metode penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Kick and Miller, mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam perselisihannya. Tempat penelitiannya di SMP IT Albana yang terletak di Desa Candimas, Natar, Kabupaten Lampung Selatan sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data. Untuk mengumpulkan data dan penelitian ini, maka penulis menggunakan 3 metode, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Landasan teori juga. Yang ke bab 2, landasan teori. Yang pertama, problematika adalah suatu yang dapat menimbulkan masalah, persoalan, atau soal dalam suatu keadaan tertentu. Yang kedua, belajar. Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan. Yang ketiga, keterampilan berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu. Kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Yang terakhir, daring. Daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai tempat untuk menyalurkan ilmu seorang guru terhadap peserta didik. Yang terakhir, bab 3, deskripsi objek penelitian. Penyajian fakta dan data penelitian. Berikut adalah hasil wawancara dari Kepala Sekolah SMP IT Albana Natar Lampung Selatan sebagai berikut. Kepala Sekolah bilang, untuk pembelajaran keterampilan berbicara kami melalui muhadasah, karena pembelajaran muhadasah itu penting sebagai salah satu dasar belajar bahasa Arab dan untuk
meningkatkan keterampilan berbicara karena sekolah ini merupakan sekolah berbasis Islam yang dimana sekolah bukan hanya berpegangan dengan materi umum saja, melainkan sekolah ini juga berpegangan dengan materi keagamaan terutama Al-Quran dan hadis. Selama daring ini, sekolah membagikan kuota internet setiap bulannya agar semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring. Sudah selesai penelitiannya ya? Ini seminar kan? Sudah Ini selesai penelitiannya? belum, Bu. Ini udah penyajian data. Soalnya di ini, Bu, Bu, di apa? Pedoman baru itu dia emang begini, Bu, isinya. Bab 3-nya udah deskripsi objek penelitian. Ya objek penelitiannya aja, bukan hasil penelitian. Jadi Oke. Kalau udah seperti ini, seolah-olah kamu sudah selesai meneliti, kan? iya, Bu. Terus, apa memang udah selesai? Lanjut. Udah, lanjutin dulu. Metode pengumpulan datanya apa? Metode pengumpulan datanya saya pakai observasi, wawancara, dan dokumentasi, Bu. Terus analisisnya? Metode analisis datanya pakai apa? Belum ada. Analisis data. Teknik analisis data penelitiannya, data reduksi, penyajian data, dan conclusion drawing verification. Langkah-langkahnya itu, ya, langkah-langkah analisis data atau reduksi data itu tadi. Oke, saya coba kembalikan. Iya, Bu. Kembalikan ke saya. Dikembalikan waktunya. Epit lagi. Siapa tadi? Rimba? Bu. Kalau udah selesai gimana? Selesaikan presentasinya. Iya, Bu. Sekian hasil presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Nah, ini memang nggak pernah ini benar ini. Tayyib, Fawait al-Fursah ila munakis awal, tafadhol Ustaz Dr. Zulhanan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Tafadhol masykurah. Tim yang saya hormati. Mbak. Iya, iya Ustaz. Masuk dulu ya. Penelitianmu ini kan penelitian kualitatif ya? Iya Ustaz. Ya, kalau penelitian kualitatif nggak usah pakai identifikasi. Dia cukup fokus dan subfokus. Nah, jadi fokusnya apa, subfokusnya apa gitu. Oh iya, Pak. Jadi saya latar belakang masalah itu ya paling tidak ada 3 hal yang harus kamu tulis di situ. Yang pertama adalah paparan sekilas tentang masalah yang akan dikaji. Paparan sekilas tentang masalah yang akan dikaji didukung oleh data. Kalau dia penelitian lapangan didukung oleh data lapangan, hasil observasi itu. Itu sebagai data awal namanya. Sebagai data awal, paham ya? Iya, Pak. Nah, yang kedua grand teori ataupun teori dasarnya. Teori dasarnya itu berarti yang berkaitan dengan problematika dan maharatul kalam ya. Iya, Pak. Nah, itu harus ada di situ di latar belakang itu. Jadi problematika itu apa, teori tentang problematika itu apa, kemudian maharatul kalam itu apa, dan langkah-langkah pembelajarannya itu gimana. Nah, itu harus ada di situ. Nanti dikembangkan di teori nanti. Paling tidak adalah di situ pendapat pakar yang mengatakan seperti apa maharatul kalam itu. Nah, itu ya. Iya, Pak. Kemudian poin yang ketiga yang lebih penting lagi adalah your interesting is supported by academic reason, atau ketertarikan kamu didukung dengan alasan akademis. Argumentasi akademis. Nah, itu jadi harus ada di situ. Kenapa saya tertarik untuk mengkaji ini? Problematika kaitannya dengan maharatul kalam. Nah, itu harus ada alasan akademisnya. Sudah ada apa belum tuh? Yang 3-3-nya itu di latar belakangnya. Belum, alasan, Pak. Hah?
Belum. Masa belum? Ih, Ini saya hanya menegaskan. udah ada Pak, udah ada. Nah, alasan akademisnya sudah ada. Udah. Alasan akademisnya? Coba kamu bacakan di latar belakang. Alasan akademisnya apa? Ini kan Kak alasannya. Ini Pak, problematika peserta didik problematika peserta didik selama belajar melalui daring. Proses belajar mengajar selama pandemi ini memanfaatkan teknologi seperti belajar melalui daring, di mana peserta didik tidak diperbolehkan untuk belajar tatap muka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja problematika peserta didik selama melalui daring. Ya. Jadi alasan akademis itu begini nih, contohnya nih. Umpamanya saya suka tertarik dengan mahasiswa gitu ya, mahasiswa. Ya enggak? Iya Pak. Kenapa saya tertarik? Nah, mungkin dia pintar. Satu pintar. Nah, yang kedua dia memiliki etika yang bagus. Yang ketiga pakaiannya sangat islami. Nah, itu yang membuat saya tertarik untuk dengan mahasiswa itu. Nah, gitu loh kira-kira. Nah, begitu juga sama ketika tertarik untuk mengkaji dengan problematika apa kaitannya dengan Maharatul Kalam itu di era daring. Nah, ya kenapa saya tertarik? Nah, gitu loh. Itu ya. Iya Pak. Itu harus ada di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini apa namanya the novelty design. Nah, apa namanya rancangan kebaharuannya. Rancangan kebaharuannya itu harus sudah muncul karena ini kan masih proposal. Tapi kalau nanti dia sudah jadi skripsi, yang ditanyakan novelty-nya. Nah, kebaharuannya itu apa? Nah, itu dari gagasan baru dari kita itu apa? Nah, walaupun sangat sederhana harus ada. Nah, ya, karena ini masih skripsi. Sangat sederhana juga nggak jadi masalah. Yang penting ada gagasan dari kita. Dan kalau skripsi itu 75% ngutip, 25%-nya kan gagasan penulis. Kan disertasi atau tesis ya. Oke, harus ada rancangan kebaharuannya, baru rancangannya. Nah, itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah yang langkah-langkah analisis data. Ya, di metode penelitian itu kan ada data reduction, data display, data verification. Nah, datanya harus muncul. Yang data yang akan reduksi itu data apa? Umpamanya data tentang problematika pembelajaran Maharatul Kalam di era COVID umpamanya. Nah, itu harus disebutkan di situ. Yang diperoleh melalui apa? Kan ada melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, berikutnya kan display. Jadi data yang sudah direduksi itu, data itu di-display, disajikan. Disajikan. Pak? Kurang kedengeran, Pak. Pertama kan data itu reduksi. Yang kedua kan display. Nah, display itu kan disajikan. Jadi data yang direduksi tadi, yang diperoleh data tentang apa tadi? Umpamanya problematika kaitan dengan Maharatul Kalam di era COVID, itu disajikan. Disajikan itu maksudnya biar supaya jelas, maka dibuat matrik umpamanya, dibuat bagan umpamanya, sehingga masalah yang akan dikaji ini bisa dipahami oleh pembaca. Nah, baru setelah itu kan yang terakhir itu langkahnya apa? Verification, data verification atau verifikasi data. Jadi data yang sudah disajikan, jadi ngurut data yang sudah disajikan, yang di display tadi itu diverifikasi data apa? Data yang kaitannya dengan problematika, kaitannya dengan Maharatul Kalam di era COVID, ya nggak? Diverifikasi dengan teori. Nah, teori yang berbicara tentang teori apa? Tadi problematika siapa? Yang bicara tentang Maharatul Kalam era COVID itu siapa? Nah, jadi paling tidak diverifikasi oleh dua teori itu. Nah, dan data itu diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, itu harus dibunyikan gitu loh. Jadi nggak terlalu teoritis dia, harus dibunyikan. Punyaanmu sudah bunyi apa belum? Datanya. Belum. Nah, dibunyikan kalau belum ya. Iya, Pak. Nah, jadi termasuk teknis penulisannya mengacu kepada buku pedoman yang terbaru yang sudah disahkan oleh sektor ataupun wakil sektor 1 ya. Iya Pak. Yang terbaru semuanya ngacu ke situ.
Kalau toh mau ngacu kepada yang lain itu disebutkan di awal. Jadi tidak hanya mengacu kepada buku pedoman ini, tapi mengacu lagi pada buku ini. Disebutnya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kan nggak setiap buku panduan itu sempurna, cuman acuan utamanya ya buku panduan kita. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, mungkin hanya ini masukan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zul. Ya. Sudah memberikan masukan-masukan pada Rimba Nila ya. Bisa dipahami ya Rimba? Bisa, Bu. Ya, tadi academic reasoning di latar belakang harus kamu munculkan ya, alasan-alasan akademisnya. Kemudian apalagi teori-teori tentang problematika, kemudian tentang mahara al-kalam, langkah-langkahnya seperti apa, itu di latar belakang paling tidak sudah ada gambarannya ya. Yep. Ada ulasan teorinya, kemudian disandingkan dengan problem apa yang ingin diangkat di sana itu, kenapa, ada problem apa gitu. Itu yang harus dimunculkan tuh, ada alasan apa kira-kira problemnya. Ya. Kemudian sampai ke apa tadi, alasan apa namanya, indikasi apa namanya, indikasi masalah itu nggak usah ya, identifikasi karena ini penelitian pustaka, jadi aku masuk fokus dan subfokus aja gitu ya, fokus dan subfokus. Ganti itu lihat ininya, panduannya. Dan tadi yang saya komentari deskripsi latar ya, apa tadi? Objek penelitian. Objek penelitian itu nggak seperti itu. Ya, kalau itu hasil penelitian, itu sudah hasil penelitian, kamu sudah meneliti ini, justru itu harusnya ada di latar belakang itu, wawancara awal, ya, dan seterusnya. Itu data-data itu bisa dimasukkan ke belakang. Baik, kau malah ngobrol sendiri, Bu. apa? Putus-putus. Halo, gimana? Iya udah. Tadi suaranya nggak ada. Iya, kamu jangan ngobrol sendiri. Perhatikan ya. Baik. Yang kedua, tafadhol Ustaz Syarifuddin Bashar. Profesor Dr. Syarifuddin Bashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masykurun ya Doktorah Umi Hijriyah wa زملاء الممتحنين هذا اليوم وأعضاء اللجنة أخص إلى لما المكتوبة في ماذا في المعرض هذا كيمويتشي ما كيمويتشي Kimoy. Halo. Iya, halo Kak. Namanya apa, Nak? Nama lengkapnya apa? Rimba Nila Pangisti, Pak. Kimoichi itu siapa? Kimoichi. Nama yang punya laptop, Pak. Ya, jadi biasakan ini akan ujian resmi ya. Iya, Pak. Jadi usahakan tidak bersembunyi, baik nama maupun apa ya. Biasakan bersikap formal gitu. Ya, kalau resmi, kalau nggak resmi ya nggak apa-apa gitu ya. Oke. Yang kedua, tadi saya sudah mengikuti standar saja kalau skripsi ini kan masalahnya apa, kenapa kamu milih itu. Alasannya bukan alasan subjektif, bukan alasan pribadi, tapi lebih karena alasan akademis ya. Jadi sering disebut dengan al-illah al-akademikiyah atau sering bilang academic reason ya. Kemudian kenapa kita tertarik meneliti ini kan pasti ada alasan ya. Betul kan, Rimba? Iya, Pak. Ya, baru setelah ada alasan itu nanti berurutan tujuannya apa gitu. Nah, sekarang jawab dulu yang pertama tadi, alasannya apa itu meneliti itu?
karena problematika peserta didik sama belajar melalui daring, proses belajar mengajar selama pandemik ini memanfaatkan teknologi seperti belajar melalui daring, di mana peserta didik tidak diperbolehkan untuk belajar tatap muka. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui apa saja problematika peserta didik selama melalui daring. Ya, kalau problematikanya sudah ketemu, lalu apa tujuannya? Masalahnya udah ketemu, setelah masalah ketemu diapain? Diteliti, Pak. Kok diteliti, kok masalah udah ketemu diteliti, masalahnya sudah ketemu, itu hasil penelitian, setelah itu diapain? Dicari solusinya, Pak. Jadi solusinya pakai apa? Pak, solusinya dengan kita observasi, habis itu kita lihat gimana cara pembelajaran Itu ngarang, kamu nggak ada, karena kamu memang tidak menyiapkan solusi, kamu hanya cari masalah. Paham, Rimba? Iya, Pak. Nah, sekarang berarti judul itu nggak lengkap. Harus ada solusi. Jadi jangan hanya cari masalah. Kayak pandemi itu aja sudah bermasalah, apalagi semua proses kehidupan ini semua masalah, nggak usah dicari lagi. Ya. Belajar di rumah daring itu masalah. Ya. Iya, Pak. Atensi terhadap pelajaran yang berkurang, silaturahmi yang berkurang, tatap muka berkurang itu masalah. Sudah bisa diduga masalahnya. Sekarang solusinya jangan cari masalahnya. Jadi Ustadz menawarkan kamu cari dulu satu solusi ya yang bisa kamu tawarkan, seperti kawan-kawanmu yang kemarin-kemarin itu datang dengan konsep. Jadi ada yang menawarkan konsep animasi, ada yang menawarkan konsep Adobe Flash, ada yang menawarkan konsep PPT by design dan sebagainya. Jadi itu tidak perlu lagi cari masalahnya, karena memang ya masalah itu sudah terduga gitu, terdeteksi. Jadi itu saja menurut Ustaz. Jadi kalau kamu mau meneliti skripsi ini, temukan dulu apa senjatamu ya untuk paling tidak walaupun tidak bisa mengatasi semua masalah, bisa menyumbang mengurai masalah gitu. Paham, Rimba? Paham, Pak. Ya. Jadi baik itu metode ataupun strategi ataupun madkhol pendekatan yang kamu bisa tawarkan gitu. Jadi ada satu yang baru yang disebut Pak Dr. Zulman itu tadi, ada bid'ahnya, ada ibtidaatnya, ada ikhtiraatnya gitu, ada novelty-nya kata orang sekarang ini. Jadi nggak hanya cari masalah tapi juga mengurai masalah. Ustazah Umi, ya mungkin bagi Ustadz itu ya. Yang lain itu ikut aja pedoman akademik, buku pedoman kita, sehingga nanti tidak keluar dari prosedur dan ketentuan-ketentuan yang seharusnya diikuti. Ya, Ustaz. Iya, saya kira itu Bumi. Jadi dia harus cari senjata dulu, pisau dulu. Jadi jangan cari perkara. Perkara kita udah banyak ini di masa pandemi ini. Iya. Dan sudah terduga masalah yang akan muncul tuh itu saja kan. Oke. Nah sekarang untuk bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini menjadi lebih baik dengan satu ketawaran konsep dari Rimba. Jadi bukan cuma mengulik masalah tapi juga menawarkan sebuah konsepsi pendekatan atau
Ya, saya kira itu Ustaz Umi. Ya, Askurukum ala hadhihi al-fursa tsaminah. syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Syarifuddin Bashar sudah memberikan masukan-masukannya dan juga penguatan-penguatan ya terhadap proposal yang akan dilakukan. Ini yang dapat saya tangkap ini dari usulan dari Ustadz Syarif ini ada solusi ini ya Rimba ya, bukan hanya memaparkan masalah-masalah problematika, tapi apa yang ditawarkan kira-kira melihat masalah-masalah yang ada itu, gitu kan? Ini kan sudah ditangkap ini masalah-masalahnya apa gitu, tapi apa solusinya kira-kira mengatasi masalah itu? Itu tuh mau Ustadz Syarif nanti seperti itu kira-kira, ya. Baik, mungkin dilanjutkan Ustadz Ahmad Iqbal, silakan Ustadz Iqbal memberikan masukan-masukannya. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tampil belum saya? Ya, sudah. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ketua Sidang, penguji pembahasan utama, pendamping satu. Jadi pertama nih saya mau komen tentang komen kamu hari ini. Jadi ada beberapa catatan dari mulai nama, tampilan video yang tidak prima, videonya gelap gitu kan, dan ternyata sebenarnya kamu tidak master, tidak belum sering mempraktekkan pertemuan virtual seperti ini, jadi unmute untuk siap-siap harus itu penting, walaupun memang bukan inti tapi cukup penting, mengganggu sekali dalam agak sedikit mengganggu dalam jalannya sidang ini. Ustadz Syarif, mohon maaf, mohon di mute dulu. Ya, syukran. Ustaz, Pak. Ya, kemudian ya Rimba, jadi Iya Pak. akhirnya jadi meraba-raba itu gini, karena mungkin gini, jadi harus ditambahkan juga sebelum akhirnya ke problem. Ini banyak catatan dari Ustadz Zul, dari Bu Umi, dari Prof. Syarif juga tadi. Karena memang juga kamu tidak memaparkan di awal itu tentang teori bagaimana sih sebelum akhirnya ke problem ya, harusnya juga dijabarkan di awal itu tentang pembelajaran keterampilan berbicara itu idealnya seperti apa gitu. Baru kemudian ya kan, setelah itu kita baru bisa bicara problem, karena setelah ada jabaran idealnya teori tentang pembelajaran kemahiran berbicara itu ini gitu kan, ternyata ada kesenjangan untuk bisa diterapkan dalam pembelajaran secara daring gitu kan. Akhirnya nanti baru ketemu problemnya, oh ternyata ada problem gitu. Walaupun di satu sisi pembelajaran daring bisa jadi ada kelebihannya dibanding pembelajaran luring gitu, untuk pembelajaran keterampilan berbicara ini akhirnya nanti kan. Jadi itu nanti harus jabarkan dulu teorinya menurut si Elman, keterampilan membaca, keterampilan berbicara itu, pembelajaran keterampilan berbicara itu harusnya demikian baru ke 8 orang. Itu ya Rimba. Iya Pak. Makanya perlunya lebih sedikit sabar dalam bimbingan gitu, jangan kemudian tadi yang Prof. Syarif sampaikan itu juga penting. Setelah tahu problemnya apa, itu untuk apa, mau diapakan, itu juga harus dipikirkan ya. Kemudian saya mau tanya nih, kenapa hanya dibatasi
di sini karena judul kamu ini program peserta didik, problematika peserta didik. Kenapa hanya peserta didik? Apakah problem pembelajaran keterampilan berbicara itu hanya ada di peserta didik, pengajarnya tidak, atau secara umum misalnya medianya juga tidak? Kenapa gitu? Sebenarnya ada juga problemnya yang dari gurunya, Pak. Tapi belum aku cantumin di sini. Nah, jadi kalau gitu tidak hanya peserta didik kan, Iya, Pak. problematika pembelajaran misalnya, keterampilan berbicara bahasa Arab secara daring pada SMP SD, mana gitu jadinya nanti kan? Iya, Pak. Jadi saya ulangi lagi, sebelum ke problematika maka nanti harus dicarikan kamu tampilkan tentang teori pembelajaran keterampilan berbicara itu idealnya seperti apa, metode-metode yang biasanya efektif digunakan seperti apa, gitu kan. Baru ke problematikanya. Kira-kira nih sebelum kira-kira problemnya apa sih? Problem peserta didik itu kalau yang udah saya dapetin, jadi guru itu cuman ngasih tugas di grup WA, yang ngasih tugas itu percakapan yang sudah diartikan, lalu murid itu disuruh menata percakapan itu sendiri, Pak, dari mufradat yang udah dikasih gurunya. Lalu Jadi peserta didik itu belajarnya aja penugasan aja ya, berarti gitu ya? Iya, Pak. Itu kalau begitu berarti menurut saya problemnya bukan hanya di peserta didik gitu. Di guru ya, Pak? Ya guru dan peserta didik. Jadi kalau mau dia lebih umum lagi mencakup itu mungkin bisa diganti menjadi problematika pembelajaran tampilan berbicara gitu. Jadi peserta didiknya, gurunya, dan di luar itu bisa metode dan lain sebagainya kan, bahan ajar dan sebagainya. Karena kalau mau gunakan misalnya selama ini secara luring itu gunakan buku misalnya ya, bahan ajarnya buku, itu akan sulit digunakan diterapkan dalam pembelajaran daring kan gitu. Jadi nanti agak lebih luas. Itu ya Nila, saya rasa itu aja Bu Ustazah Umi. Ya. Ustazah ya. Oke. Terima kasih Ustazah, saya kembalikan ke Ketua. Oke. Terima kasih Pak Iqbal ya, sudah memberikan melengkapi ya, saya kira. Rimba. Iya, Bu. Ya, jadi ternyata ketika bicara problematika itu banyak hal yang bisa diungkap ya. Iya, Bu. Problem itu bukannya problem siswa, mungkin juga problem guru, problem situasi kondisinya, ya kan? Nah, apalagi ini daring kan mungkin ada kelemahan sinyal, itu kan situasi kondisi. Nah, itu mungkin harus diungkap juga tuh di latar belakang problem-problem itu. Tapi nanti kamu titik tekankan pada yang misalnya peserta didik, kenapa kamu peserta didiknya saja yang diambil, gitu kan? Ya, tapi harus kamu ungkapkan dulu secara problematika, problemnya itu apa saja, oke? Ya, Bu. Terus aspek metodologi sekarang tolong juga dikuasai ya. Ini mohon agak serius memang, tadi Ustadz Iqbal melihat kamu ini kayaknya nggak serius itu kan. Iya, nanti kalau situasi-situasi formal seperti ini jangan main-main ya. Belajar dulu, latihan misalnya gitu. Ini hal-hal yang kelihatannya tidak penting tapi ini justru sangat penting karena perform itu juga ada penilaiannya ya. Gitu ya. Iya, Bu. Mungkin bagi yang lain deh gitu. Yang belum seminar atau belum munakosan seperti itu sama. Jadi situasi formal silakan dibawa formal, situasi santai silakan dibawa santai. Jangan dianggap main-main saja, walaupun masih sama teman juga sama, saya kira seperti itu. Apalagi Anda menghadapi tim penguji ya, gitu. Itu ya, Rimba ya. Mohon dicatat itu hal-hal yang penting dan mohon diperhatikan.
saran-saran daripada tim penguji seminar pada saat ini. Mungkin kalau tidak ada tambahan, kita akhiri. Lebih jauh nanti Anda konsultasikan ke para tim ya, pembahas utama maupun juga pembimbing Anda. Nih, nanti kebaiknya seperti apa, jalan keluarnya kira-kira gitu ya. Nah, Anda konsultasikan, silakan nanti lebih jauh lagi. Baiklah, tim yang saya hormati, kita akhiri sesi ini dengan sama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Iqbal, kurmanya diambil di tempat Bu Uswatun ya.